barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini yaitu di Rashidi Forum yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah materi yaitu memaknai sejarah Islam antara apologetisasi atau objektifikasi, yang insya Allah akan yang sudah hadir bersama kita, yaitu bersama Ustadz Zulkifli Mahmud MPD. Beliau selaku Wakil Direktur Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Allah, beliau sangat paham lah dalam materi kali ini karena dulu beliau pernah mengampu saya di materi SKI. Di materi pembahasan kali ini sangat menarik saat kita membahas apa sejarah Islam ini bisa kita menjadikan hujah atau sebuah argumentasi. Karena kalau kita lihat ternyata banyak sekali gitu kemunduran-kemunduran dalam sejarah Islam ini. Bahkan kemundurannya bukan dalam masalah moral, terkadang masalah akidah gitu Ustaz. Mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Zulkifli, untuk membahasnya lebih dalam lagi. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Mas Izzat selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Ustaz, apa? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa rasul ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas Izzat dan juga rekan-rekan di Rashidi komunitas atau forum Rashidi Circle yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap layar dalam kajian yang diagendakan pada malam hari ini. Saya sendiri seingat saya ini baru yang kedua secara secara formal di forum ini ya, meskipun dulu di madrasah beberapa kali juga komunikasi intensif bersama rekan-rekan di Rashidi, ada Mas Azam yang sekarang lagi di Mesir, dan juga Mas Izzat ya, yang kabarnya tadi ada di Bekasi. Ya, alhamdulillah komunikasi ataupun silaturahim ini terus bisa berlanjut, dan saya merasa senang bisa atau diberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya tentang khazanah sejarah Islam ya, yang pada malam hari ini mengambil tema yang sangat menarik ya. Sangat menarik, yaitu tentang judulnya di sini sejarah Islam antara apologetisasi dan objektifikasi. Ya, silahkan di slide berikutnya. Nah, yang pertama nanti saya akan gambarkan dulu tentang bagaimana konsep sejarah Islam ya, yang ideal kita pahami ya, yang idealnya kita pahami. Saya melihat atau dari hasil saya dalam beberapa literatur yang khususnya tentang bagaimana sejarah Islam itu dibahas ataupun disajikan,
Maka paling tidak ada 3 aspek yang kita kita pahami ya dalam memahami konsep sejarah Islam. Yang pertama yaitu bahwa sejarah Islam itu hendaknya dipahami sebagai sejarah Islam yang total. Sejarah Islam total atau totalitas sejarah Islam. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya, tapi saya kasih pengantar sedikit bahwa yang dimaksud dengan sejarah Islam total ini tidak lagi melihat atau memandang sejarah itu secara parsial atau terpisah dari satu aspek, satu dimensi, ya, dengan dimensi-dimensi lainnya. Jadi misalnya kalau kita lihat misalnya satu buku, kemudian di buku itu hanya membaca atau meneropong sejarah itu dari aspek politik saja, maka itu belum bisa dikatakan sebagai sejarah Islam yang total. Ya, karena yang terlihat nanti hanyalah pergantian dinasti, kemudian juga upaya-upaya pergantian kekuasaan, rebutan kekuasaan dan lain sebagainya, dan tidak melihat aspek-aspek yang lain ataupun tidak dikaji dari sudut pandang yang lain. Nah, ini secara singkat sejarah Islam total. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, bahwa sejarah itu atau sejarah Islam itu yang umumnya dilihat dari center ya, from center, dari dari pusat ya. Dari pusat ini ya, yang dimaksud pusat di sini biasanya dari Timur Tengah ya, bisa dari dari Mekah, dari Madinah, dari Baghdad ya, ataupun dari yang lain. Nah, ternyata itu tidak cukup ya sekedar melihat sejarah Islam itu hanya dari pusat saja, tapi akan lebih ideal lagi jika juga dilihat dari pinggir, from the edge. Nah, the edge di sini maksudnya itu bukan sejarah pinggir dalam artian geografis ya. Pinggir dalam artian geografis, tapi edge di sini adalah ketika sejarah sosial itu dikembangkan adalah orang-orang meneropong sejarah orang-orang yang berada di lapisan bawah ya, kelas-kelas kelas-kelas bawah. Jadi bukan langsung ke tokonya, bukan langsung dari dinastinya, tapi kemudian orang-orang yang biasanya terungkap atau tidak dibahas dalam sejarah. Nah, ini yang dimaksud dengan from the edge. Atau kalau pusat-pusat keislaman itu ya pusat-pusat keislaman yang bukan langsung dari pusat ya, tapi kemudian dari misalnya dari Asia Tenggara ya, ataupun dari tempat-tempat yang lain yang bukan di di senternya. Yang ketiga, bahwa dalam memahami sejarah ini juga harus melihat peta gerakan keilmuan studi keislaman. Keilmuan studi keislaman ini. Saya mencoba memetakan itu, melihat hasil pemetaan dari Profesor Amin Abdullah ya, yang beliau juga sebenarnya mengambil dari satu tokoh intelektual ya, tentang bagaimana gerakan keilmuan studi keislaman ini. Next, silakan. Berikutnya, silakan next slide.
Nah, total history ini atau dikenal juga dengan istilah long term structures atau long duri ya, dalam apa namanya istilah Prancisnya itu adalah pendekatan dan juga penafsiran yang menampilkan studi secara totalitas. Ya, mencakup sejarah Islam yang tidak hanya terbatas pada sejarah masyarakat-masyarakat Muslim, fenomena terhadap doktrin ajaran Islam, ya, melainkan dalam konteks sejarah manusia dan peradabannya secara keseluruhan. Tadi inilah yang saya penanya katakan bahwa kalau selama ini sejarah Islam itu sering terlihat tuh political oriented atau terlalu berorientasi politik, maka konsep sejarah Islam totalitas ini itu bagaimana kemudian menjadikan aspek-aspek politik itu dari sejarah total, ya, atau general history. Ya, artinya aspek politik itu hanya satu bagian saja, ya, dan masih banyak bagian-bagian yang lain yang harusnya diungkap atau dihubungkan, ya, atau dihubungkan, sehingga tidak cukup hanya melihat satu aspek, ya, satu aspek, tapi melihatnya secara komprehensif. Ya, dan itu dalam konteks sejarah manusia dan peradabannya. Dan ini sejarah Islam totalitas ini, dan sebenarnya dari ilmuwan-ilmuwan Muslim juga sudah memberikan contoh, ya, ataupun sudah menghasilkan, ya, konsep sejarah Islam totalitas ini. Ya, jadi sebenarnya apa yang telah dikonsep belakangan ini, bahwa yang ideal adalah satu konsep secara total, itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, itu di next berikutnya itu saya berikan contoh, ada kitab mukaddimahnya karya Ibnu Khaldun. Ya. Silahkan next slide. Ulama yang lahir di abad pertengahan atau hidup di abad pertengahan, tetapi kemampuannya untuk membaca sejarah itu sudah sangat melampaui zamannya, sehingga kalau kita lihat dalam karyanya itu, Ibnu Khaldun ini tidak sekedar menarasikan kejadian-kejadian masa lampau, apalagi membatasinya pada peristiwa saja, tapi lebih jauh, ya, untuk kejadian masa silam itu, ya, yang terjadi di masa lampau itu, maka digunakan multidisiplin, atau ia tidak menggunakan ilmu sejarah saja, tapi juga menggunakan multidisiplin, atau dikaji dalam berbagai multidisiplin ilmu. Sehingga di sana masuklah ilmu-ilmu lain, ilmu geografi, ilmu klimatologi, antropologi, etnologi, filologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, astronomi, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang ilmu sejarah itu ilmu yang sangat kompleks sebenarnya. Ya. Ilmu yang sangat kompleks. Tapi inilah memang yang harusnya dilakukan oleh sejarawan, atau ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu sejarah. Karena apabila tidak menggunakan berbagai perangkat-perangkat keilmuan ini, maka nanti kesimpulannya tidak bisa akan komprehensif. Ya. Tidak bisa akan komprehensif. Atau yang terlihat, yang tergambarkan nanti, ya tidak akan bisa terungkap semuanya.
Jadi ini sejarah apa namanya? Sejarah total. Jadi kalau kita lihat dalam babakan-babakan sejarah misalnya, jadi yang dikaji itu sebenarnya tidak cukup hanya bagaimana pergantian dinasti, ya bagaimana jalannya pemerintahan itu, tapi juga bagaimana melihat institusi-institusi yang ada pada masa itu. Lembaga-lembaga yang muncul pada masa itu. Termasuk juga di dalamnya adat istiadat. Kalau misalnya saya lihat di organisasi lain kan, saya juga manner, tata cara, dan lain sebagainya. Ya, jadi melihatnya dalam berbagai macam aspek. Ya. Tapi kan seringkali kalau kita lihat atau baca buku-buku, yang ada kan memang hanya narasi tentang bagaimana dinasti atau apa namanya peradaban itu lahir, kemudian nanti proses perkembangannya secara umum, ya, bagaimana terjadi pergantian kekuasaan di dalamnya, kemudian sampai masa keruntuhannya. Tapi bagian-bagian lain seperti munculnya institusi-institusi sosial ataupun bagaimana budaya itu dikembangkan pada masa itu atau dalam dinasti itu tidak diberikan cukup, tidak diberikan secara total ini aja itu yang disediakan pembahasan sejarah. Nah, tentu saja kemudian ketika kita ingin melakukan hal ini, ya, kalau memang tidak ada literatur yang cukup tentang itu, berarti harus menggunakan banyak literatur. Karena karya-karya seperti Ibnu Khaldun ini ya sudah angka, ya, khususnya yang ditulis oleh ilmuwan Muslim. Slide berikutnya, silakan. Jadi ini yang pertama tadi tentang sejarah total. Yang kedua nanti tentang bagaimana melihat sejarah itu tidak lalu atau tidak hanya dari pusat saja. Silakan next slide. Nah, ya, jadi bagaimana sejarah Islam itu tidak hanya dilihat dari tengah, tapi juga dari pinggir. Jadi sekali lagi ini dari pinggir ini bukan dalam pengertian praktis, ya, tapi dalam pengertian kalau dinasti-dinasti itu ya bukan dari pusat-pusat apa namanya langsung, ya, tapi bisa dari di luar pusat, atau kalau dalam konteks misalnya kita sebut saja dari Asia Tenggara gitu. Ini menjadikan pembahasan ini akan lebih komprehensif, ya, akan lebih komprehensif, ya, akan lebih lengkap. Karena memang dalam PKN-nya ketika sejarah Islam itu dilihat saja, kali pembahasan tentang Islam yang ada di luar pusat itu tidak tercover, tidak tercover. Yang kedua, kalau hanya dari pusat saja, ya biasanya dari dinasti ataupun dari tokoh-tokoh. Nah, yang terjadi akhirnya orang-orang yang
yang orang-orang yang berada di di kelas-kelas lapisan bawah itu tidak terekspos, ya, perannya menjadi tidak terlihat. Nah, sejarah dari pinggir itu memberikan penekanan pada aspek sejarah sosial tadi. Sejarah sosial. Jadi ini sebenarnya menjadi bagian dari konsep sejarah totalitas tadi, ya, bahwa sejarah Islam itu ya mengacu sejarah sosial ini itu mengacu kepada sejarah orang-orang miskin atau orang-orang yang berada di lapis bawah, ya, di kelas bawah. Jadi dia tidak melihat langsung dari tokoh yang muncul, ya, tapi melihatnya dari orang-orang yang tumbuh dari bawah. Ya. Tapi tentu saja dia memiliki peran, ya. Dia memiliki peran atau dia memiliki kontribusi dalam sejarah itu. Yang kedua, menyangkut tata cara, menyangkut adat, kebiasaan, dan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian sejarah sosial juga ini dikombinasikan dengan sejarah ekonomi. Ya, sejarah ekonomi artinya ada hubungan antara kelas-kelas masyarakat. Ya. Ada hubungan antara kelas masyarakat. Jadi ini yang yang dimaksud dengan bagaimana melihat sejarah Islam itu tidak hanya dari pusat tapi juga dari pinggir. Jadi sekali lagi ini bukan kemudian mengabaikan yang pusat, tapi justru melengkapinya dengan melihat juga dari pinggiran. Dan itu bukan dalam pengertian geografis, tapi dalam pengertian sumber-sumber Islam, tapi yang bukan pada center, bukan pada pusat atau bukan pada tokoh-tokoh besar, ya, tapi orang-orang yang berada di lapis bawah, tapi kemudian dia juga memiliki kontribusi dalam sejarah. Nah, ini yang kedua, ya, tentang bagaimana sejarah Islam ini dipahami. Kemudian yang ketiga, ini juga menjadi penting ya untuk kita pahami dan sangat erat hubungannya dengan apa yang kita bahas pada malam ini, ya, yaitu bagaimana memahami. Silakan next slide. Gerakan keilmuan studi keislaman. Gerakan keilmuan studi keislaman. Jadi gerakan keilmuan ini itu yang pertama adalah ilmu agama ini itu Maaf, Ustaz, putus-putus suaranya. Ustaz. Mohon maaf, Ustaz, suaranya putus-putus. Oke, sebentar ya. Sudah terdengar Mas Zat? Sudah, Ustaz. Baik.
Nah, ini aspek yang ketiga dari bagaimana kita memahami apa namanya sejarah Islam itu, yaitu juga memahami gerakan semua studi keislaman. Nabi memetakan bahwa ada 3 gelombang, dan sekarang kita sudah masuk ke gelombang yang ketiga. Yang pertama adalah bagaimana ilmu-ilmu agama itu dibentuk ya, atau pembentukan inti dari ulumuddin ini. Nah, ini yang dilakukan oleh apa namanya ulama-ulama klasik, ya, oleh ulama-ulama klasik. Nah, mereka yang kemudian disebut sebagai intern atau insider. Insider. Ini gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua adalah munculnya Islam Studies itu bahasa lebih kuat dari Orientalisme. Ya, kalau kita mendengar istilah Islam Studies itu sebenarnya itu bahasa yang lebih sopan dari Orientalisme. Nah, ini diprakarsai oleh outsider, ya, orang-orang yang dari luar, orang-orang yang di luar. Dan yang ketiga adalah gerakan keilmuan Islamis kontemporer yang muncul pada apa namanya paruh abad ke-20. Silakan slide berikutnya. Kita harus bertugas dulu apa yang dimaksud dengan Orientalisme ini. Orientalisme ini adalah disiplin ilmu pengetahuan budaya yang mempelajari, membahas dan mendiskusikan budaya, istiadat, keyakinan masyarakat lain, ya. Ini ada, ya. Yang dalam hal ini adalah budaya Timur, Orient, budaya Timur. Dari sudut pandang keilmuan dan pengalaman manusia Barat. Jadi orang Barat yang meneliti apa namanya budaya saya pilih apa namanya gambar sampul buku dan juga gambar penulisnya. Ini dua adalah intelektual ya Muslim yang sangat apa namanya otoritatif. Ya, silahkan nanti bisa langsung jika ingin lebih apa namanya memahami tentang apa lebih dalam, nanti bisa merujuk karya dari Edward Said ini. Jadi ini orientalisme. Next. Kita harus melihat juga bagaimana corak pendekatan orientalisme ini. Jadi ternyata pendekatannya ada dua. Yang normatif, ada yang deskriptif. Kalau normatif itu memang ada maksud dan tujuan, baik terang-terangan atau tersembunyi, untuk melakukan konversi atau ya perpindahan agama orang atau kelompok yang dijadikan objek penelitian. Maka nanti kita lihat di antara apanya corak dari normatif ini adalah misionaris. Yang adanya misionaris. Tapi ada juga pendekatan orientalis ini yang deskriptif saja.
Jadi dia hanya didorong untuk sekedar memenuhi rasa ingin tahu intelektualnya dan mencari kejelasan objek yang dikaji. Nah, nanti kita harus kemudian harus juga dituntut untuk mampu bisa membedakan mana yang normatif, mana yang deskriptif. Next. Silakan. Slide berikutnya. Nah, pendekatan normatif itu juga ada 3 coraknya. Ada corak. Yang pertama, bahwa dalam pendekatan normatif ini ada pendekatan misionaris, ya, atau misionaris tradisional. Bahwa pada abad ke-19 itu adalah puncak pengalaman pahit hubungan antar bangsa dan lebih-lebih antar penganut agama-agama. Kita lihat pada abad ini, ya, negara-negara Muslim itu berada dalam masa kolonialisme, masa penjajahan. Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Mesir. Ini mengalami hubungan, ya, pengalaman pahit hubungan terbangsa tadi ini. Dan akhirnya juga terlebih-lebih adalah antar penganut agama-agama. Dan juga menjejak dominasi pengaruh politik, ekonomi, di berbagai wilayah Asia Afrika. Ya, abad ke-11. Nah, sehingga pada masa inilah, ya, di masa terjadinya kolonialisasi ini, itu kemudian juga muncullah misi, ya, suatu misi kristenisasi atau misionaris, evangelism. Ada kolonialisme dan juga ada misionaris. Nah, ini kemudian terjadi titik temu, ya, dan kerjasama antara keduanya. Nah, sehingga titik temu dan kerjasama antara dorongan-dorongan kolonialisme dan juga tujuan-tujuan misionaris inilah yang merupakan tonggak penting bagi berkembangnya ilmu pengetahuan tentang Islam, yang kemudian ditenarai sebagai fase paling tidak menyenangkan bagi hubungan Kristen dan kamu, ya, tidak buruk, tidak beradab, selalu dilekatkan dengan Islam, dan gambaran yang baik selalu dilekatkan dengan Kristen. Ini pendekatan misionaris. Jadi memang ada upaya untuk mengkonversi, ya, agama beralih ke agama Kristen. Ini pendekatan pertama dari pendekatan normatif. Pendekatan yang kedua, next, silakan berikutnya. Sebelumnya,
Yang Ustaz. Oh, berarti terlihat juga sebelumnya lagi coba. Setelahnya. Oke, ini dulu. Nggak apa-apa. Ini sudah benar sebenarnya. Sudah benar. Ya, maaf. Baik lagi. Jadi saya memberikan contoh orientalisme yang terjadi di Asia Tenggara ya. Ya, jadi sebenarnya orientalisme paling banyak itu ya objeknya ada di Timur Tengah. Paling sebenarnya orientalisme objeknya Timur Tengah. Ya, dalam berbagai dibanding Asia Tenggara itu, tapi ini saya memberikan contoh bagaimana kasus orientalisme di Asia Tenggara. Nah, Islam di Asia Tenggara, ya, tadi di depan dijelaskan bahwa Islam itu diberikan dilekatkan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang buruk. Oleh banyak orientalis sebagai Islam pinggiran. Islam pinggiran. Maksudnya Islam yang jauh dari bentuk asli yang terdapat dan berkembang di pusatnya di Timur Tengah. Mereka mengatakan bahwa Islam di Nusantara ini hanyalah di lapisan tipis di atas kebudayaan lokal. Dan ini pertama kali dimunculkan oleh orientalis yang bernama London. Nah, orientalis yang lain yang bernama Van Loor juga berpendapat bahwa Islam tidak membawa pembaharuan sepotong pun ke Indonesia ke arah tingkat perkembangan lebih tinggi, apakah secara sosial, ekonomi, maupun pada dataran negara maupun perdagangan. Jadi upaya ini di apa yang diapainnya hal-hal buruk pada Islam Asia Tenggara. Next. Nah, sehingga ini jadi jelas bahwa orientasi ini tidak memiliki esensi dari Islam yang ada di Jakarta. Tidak mau mengakui eksistensi Islam yang ada di Asia Tenggara. Dengan kata lain, ya orientalis ini dia mengabaikan peran-peran yang telah dilakukan oleh para bau Islam atau ulama Islam. Masyarakat Mohon maaf, Ustaz. ya, Suaranya putus-putus. Belum, Ustaz. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Ustaz. Ya. Baik, saya lanjut.
Jadi Baik. GERD ini itu tidak mau menerima kenyataan bahwa Islam membentang dalam pandangan dan perilaku masyarakat Jawa. Dan sebaliknya dia menyebut orang-orang Jawa, agama yang ada di Jawa itu sebagai the religion of Java. Religion of Java. Padahal kita tahu bahwa dalam abad ke-17, abad ke-18, Islam yang ada di Nusantara ini sudah mengalami pembaruan yang luar biasa. Sudah mengalami hubungan yang dekat dengan tradisi Islam yang ada di Timur Tengah, yang ada di Haromain. Kita kalau membaca sejarah ya, bagaimana terjadinya pembaruan Islam, itu akan terlihat bahwa sejak abad ke-17 Islam yang ada di Nusantara itu mengalami pembaruan yang luar biasa. Nah, orientalis lainnya yaitu di antara lain ada Thomas Stafford Raffles ya. Di dalam karyanya Histori Java juga memberikan penggambaran buruk terhadap Islam dan penguasa Muslim. Itu Raden Pata misalnya digambarkan itu sebagai orang yang haus terhadap kekuasaan dan ingin menghancurkan kerajaan Majapahit. Next. Slide berikutnya. Marsden ini juga sahabat dari Raffles dalam The History of Sumatra juga mengesankan bahwa budaya dan kebiasaan sehari-hari yang dipraktikkan masyarakat Sumatera itu adalah asli hasil kreativitas masyarakat Sumatera. Sehingga dengan mengatakan bahwa itu adalah hasil kreativitas masyarakat Sumatera, dia gagal atau Marsden gagal mengungkapkan bahwa hukum-hukum yang itu merupakan hukum yang diadopsi masyarakat dari syariat Islam. Dari syariat Islam. Yang kedua, yang berikutnya, Christian Snodgrass. Ya. Ini adalah orientasi yang sangat terkenal di Indonesia di masa penjajahan. Dia nilai memperingatkan. Ya. Jadi yang pertama, Horgrons ini yang menyampaikan kepada pemerintah kolonial bahwa orang Islam itu yang berbahaya kalau dia berpolitik. Makanya kemudian dia kolonial ya, pemerintah kolonial Belanda itu berusaha membatasi gerak-gerak politik atau betul-betul membungkam ya gerakan politik Islam. Yang kedua, Horgrons juga yang memperingatkan bahwa dasarnya masyarakat Islam ini adalah masyarakat yang ramah, ya, tidak suka protes. Nah, yang suka menyulut amarah mereka adalah mereka yang sudah pulang dari Mekah dan membawa paham Mekah yang keras. Ini Horgrons ini yang yang memberikan stigma terhadap alumni dari Mekah. Yang kemudian dilekatkan dengan paham Wahabi atau dihubungkan dengan gerakan Wahabi.
Ini contoh saja. Nah, ini kasus bagaimana misionaris itu di pendekatan misionaris itu dilakukan. Next slide. Pendekatan apologetik. Ya, apologetik. Nah, ini yang sangat berkaitan dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana bahwa Islam itu apakah dilakukan atau adanya apologetik atau objektifikasi. Ini judul itu bahwa ada corak apologetik ya yang dilakukan dalam pendekatan orientalis, tapi corak atau pendekatan ini juga dilakukan dalam atau orang-orang Islam ya. Orang-orang Islam terhadap agama lain. Ataupun dalam dirinya sendiri. Jadi apologia itu artinya suatu pembelaan. Apologia, pembelaan diri. Nah, dalam konteks ini itu adalah sebuah respon balik terhadap tuduhan dan sikap tidak simpati kaum misionaris. Jadi tadi kita lihat bagaimana kaum misionaris itu, Dasnak Horgrons, Raffles, Marsden, ya, itu Clifford Gerd, itu memberikan stigma-stigma yang negatif terhadap orang-orang Islam. Nah, kemudian direspon. Ya, direspon oleh pemikir-pemikir Muslim, ya, khususnya di abad ke-20, diwarnai oleh kajian dan bentuk-bentuk literatur keislaman yang bersifat apologis atau pembelaan diri. Nah, sisi positifnya adalah orang harus semakin bangga ya, dengan adanya peneguhan kembali identitas keislaman ini. Bagi anak-anak muda ini sangat menggembirakan karena mereka bisa melihat kembali ya, kejayaan Islam atau bisa membangkitkan kebanggaan yang kuat terhadap warisan tradisi yang dimiliki. Tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum misionaris tadi. Ya. Tapi justru ada hal-hal positif, banyak prestasi, banyak kebanggaan yang harusnya itu diungkap. Nah, ini apologetik ini. Berikutnya, tapi pendekatan apologetik ini juga tidak hanya memiliki sisi positif saja, tapi dia memiliki sisi negatif, yaitu apa? Yaitu bisa saja dia terkena kekeliruan ketika mendistorsi, menyeleksi, melebih-lebihkan dalam menggunakan dan memanfaatkan data, memuji-muji capaian sejarah masa lalu, ataupun membuat perbandingan yang tidak tepat. Karena ya mesti akan ada selalu hal-hal yang tidak ideal, ya kan? Yang kurang. Nah, ini biasanya kalau apologetik itu nanti hal-hal yang kurang itu cenderungnya memperbaikkan. Mohon maaf, Ustaz. Suaranya masih...
Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum terdengar. Saya putus. Sudah terdengar Mas Izat? Sudah, Ustaz. Baik. Jadi kalau dalam tradisi orientalis, apologetiknya itu dalam bentuk menjelek-jelekkan, ya, menjelek-jelekkan apa namanya Islam dan orang Muslim, maka dalam tradisi Islam apologetiknya ini dalam bentuk membaik-baikkan. Nah, tapi tadi selain ada sisi positifnya, sisi negatifnya tadi ini ada upaya yang belum dilebihkan, ya, atau membuat perbandingan yang tidak tepat atau terlalu memuji-muji capaian sejarah masa lalu. Ya intinya tidak terlihat apa namanya aspek-aspek yang apa yang kurang, ya, yang kurang. Yang mungkin saja itu ada. Dan ini tidak tidak sesuai dengan tipe sarjana, ya, tipe kesarjanaan. Ya. Jadi dalam studi kesarjanaan ini apologetik ini itu tidak bersifat atau tidak sesuai dengan apa akademis kesarjanaan. Berikutnya yang pendekatan yang ketiga, next. Nah ini yang Iren ini artinya perdamaian. Gerakan ini adalah pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang nilai-nilai yang dihayati oleh orang Muslim dan penilaian positif terhadap kesalehan orang Muslim. Ya, berdamailah, ya. Dia perdamaian. Dan pada saat yang sama diupayakan dialog dengan kalangan Muslim dengan harapan dapat membangun jembatan untuk saling simpati di antara berbagai tradisi keagamaan dan bangsa-bangsa dunia. Namun, ya, pendekatan ini itu ada bau-bau misionarisnya. Ya. Jadi intinya kalau ada dialog-dialog antara agama itu ada bau-bau misionarisnya itu. Ada bau-bau misionarisnya. Ya. Kenapa orang yang menemukan pendekatan ini atau yang pertama kali mengembangkan ini di next slide berikutnya. Nah, ini namanya Bishop Kenneth Grant itu mengatakan Muslim should be Christian and that only in becoming so will they be Muslim in the fullest sense. Orang Muslim itu harus menjadi Kristen. Dan hanya dengan demikianlah mereka akan menjadi Muslim dalam arti yang sepenuhnya. Jadi orang Muslim itu harus menjadi orang Kristen, karena hanya dengan demikian orang-orang Muslim itu menjadi atau mereka orang Muslim itu menjadi Muslim dalam arti yang sepenuhnya. Nah, ini ada bau apa namanya? Ada warna misionarisnya, ya, yang diungkapkan oleh apa namanya? Craig ini.
masih ada sebenarnya yang bagian apa namanya, bagian deskriptif ya, tapi karena malam ini menurut saya juga waktunya terbatas, ya sehingga saya tidak bisa apa namanya menyampaikan lebih lanjut. Tapi intinya kan kita ingin melihat tentang bagaimana gelombang orientalisme itu kan, gelombang orientalisme, dan tadi sudah kita coba gambarkan secara apa namanya, secara umum ya, bagaimana gelombang itu terjadi khususnya dalam kasus Asia apa nih, Asia Tenggara. Dan yang terpenting adalah dari judul yang kita angkat malam ini bahwa memang gelombang orientalisme ini sudah lewat ya, sudah lewat, tapi tentu saja masih harus terus kita apa namanya waspadai ya, waspadai ya, karena tadi ini ada pendekatan ada pendekatan apa irenik ini, ada pendekatan irenik ya, yang juga masih ada apa namanya warna atau bau-bau misionarisnya ya. Ada bau-bau misionarisnya ya. Saya kira ini dulu Mas Izzat sebagai pengantar untuk diskusi kita malam ini. Jadi kesimpulan saya ya, sejarah Islam itu harus bisa kita lihat secara objektif ya, objektif. Jadi kalau pendekatannya apologetik, maka memang sisi positifnya kita bisa bangga terhadap capaian-capaian sejarah yang kita apa namanya, kita lihat, yang kita dapatkan. Tapi sisi negatifnya nanti bisa jadi terjadi hal-hal yang apa, yang terlalu membaik-baikkan ya, membaik-baikkan ya, kemudian juga apa namanya melebih-lebihkan ya, dan juga membuat perbandingan-perbandingan yang tidak tepat, dan ini tidak sesuai dengan apa namanya tradisi akademis kesarjanaan. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Sebenarnya tadi ada yang kurang ya Ustaz, maksudnya ada yang belum sempat sampaikan Ustaz. Iya, yang di slide itu mungkin nanti yang pendekatan apa, yang deskriptif itu, ya itu dia tidak terkait langsung dengan apa namanya, tidak terkait, tapi sebenarnya tidak apa namanya, tidak menjadi poin pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi belum saya tampilkan di slide. Tapi intinya apa yang saya sampaikan ini sudah apa namanya, sudah secara keseluruhan ya, mudah-mudahan bisa menjadi wacana awal bagi kita. Ya intinya memang nanti silahkan buku-buku tentang apa namanya orientalism ya, memang yang secara khusus itu ya karyanya Edward Said itu, tapi di buku-buku lain juga bisa kita dapatkan apa namanya, baik dalam kumpulan-kumpulan tulisan ya, ataupun juga buku khusus yang membahas tentang pemikiran Islam misalnya di Indonesia. Begitu Mas Izzat. Assalamualaikum. Ntar saya dengar. Oh ya. Jadi saya putus-putus saat di sini sinyalnya. Iya, putus-putus juga. Iya, putus-putus juga suaranya Izzat. Kayak masalah hotspotnya. Ya. Mungkin dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan.
Kalau Mas Azam ikut juga malam ini. Kebetulan Azam ini saat lagi ada acara dia, jadi nggak bisa ikut dulu, izin berhalangan. Oke. Ya, baik. Monggo dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait apa pemaparan Ustaz Zulkifli tadi, atau ada yang ingin didiskusikan, sangat dipersilahkan. Kita terbuka. Jadi mungkin saya ingin bertanya Ustaz, terkait poin Ya, ketiga tadi silakan. yang irenik, Ya. itu saya melihatnya sangat menarik itu Ustaz. Iya. Terkait dengan dialog terkait itu Ustaz. Nah, itu Iya. menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Terkait kan sekarang kita banyak ini dialog-dialog antar umat beragama gitu Ustaz. Bahkan juga itu digagas oleh Imamul Azhar, Syekh Ahmad Thaib. Nah, itu apakah dengan upaya dialog antar umat beragama itu perdamaian gitu, perdamaian antar Islam, Kristen, Yahudi ataupun dengan agama-agama non monoteis itu bisa diupayakan itu maksudnya. Dan juga dengan dialog tersebut apakah gelombang-gelombang seperti misionaris gitu atau terorisme yang mengatasnamakan agama itu bisa hilang Ustaz. Dan juga apa awal mulanya dialog antar agama ini dalam sejarah gitu Ustaz, antar umat Islam dan agama-agama samawi ataupun agama-agama yang non monoteis. Mungkin Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya Mas Izzat. Jadi kalau irenik ini karena masih dalam kerangka pendekatan normatif, maka memang orientalis atau orientalis dalam tipe ini itu memang yang punya punya maksud ya, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan untuk melakukan konversi tadi itu. Ya, konversi. Ya, ini tipe yang yang harus diwaspadai memang. Ya, jadi bisa juga ada upaya-upaya dialog itu, ya, tapi dia tidak dalam rangka dalam rangka melakukan upaya konversi itu, ya. Tapi kalau memang dilihat dari katakanlah rekam jejaknya atau dari berbagai macam pandangan-pandangan yang diberikan, ya, yang kemudian nanti ada pendekatan irenik yang diambil, yang dilakukan, ya. Nah, ini harus diwaspadai karena sebagaimana yang diucapkan oleh pencetus gagasan tadi ini, pendekatan ini, yaitu mengandung bau-bau misionaris. Misionaris. Kita harus bisa setiap melakukan suatu upaya-upaya tadi itu yang melakukan kajian-kajian itu. Siapa tokoh di baliknya, ya kan? Siapa orang-orang yang ada di baliknya, sehingga tidak bisa juga kan semua upaya-upaya dialog ini, tapi tidak bisa juga semuanya dibenarkan. Tidak bisa semua kita benarkan. Harus tetap berhati-hati adanya upaya-upaya gerakan orientalisme ini. Kemudian ya dialog yang dilakukan ini kan tadi karena di paruh abad 20 tadi, di paruh kedua abad ke-20 tadi itu kemudian sudah muncul gerakan gerakan studi keislaman kontemporer tadi, ya, yang itu tidak lagi kemudian
melihat ada pertentangan-pertentangan itu ya, pertentangan-pertentangan itu. Ya. Tapi lebih pada upaya bagaimana menuju kepada satu perdamaian. Ya. Jadi tadi saya menulis di dalam apa namanya tipe atau gelombang ketiga itu ada class civilization ya, ada benturan peradaban, ya, benturan peradaban. Ya. Nah, benturan peradaban ini yaitu kemudian meniscayakan adanya upaya-upaya tadi, titik temu tadi, ya, adanya titik temu. Ya. Nah, inilah yang menjadi awal kemudian munculnya gerakan-gerakan dialog antar agama tadi itu, ya, dengan munculnya apa namanya gelombang ketiga studi keislaman kontemporer. Tapi tetap sekali lagi karena melihat tadi pendekatan normatif itu ada yang disebut irenik tadi, itu mengandung apa namanya bau-bau misionaris, maka harus tetap diwaspadai, ya, apa namanya tentang upaya-upaya dialog ini, ya, apakah memang itu memang suatu upaya yang tulus ya untuk membangun satu hubungan keberagaman yang baik, atau ada misi evangelism atau misionaris di dalamnya. Itu jawaban saya Mas. Terima kasih. Apa? Oh. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini mungkin saya izin off cam dulu, Ustaz. Soalnya sinyalnya di sini Ya. di tempat saya lagi kurang bagus nih. Apa? Ya, Ustaz. Aman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, dipersilahkan teman-teman. Mohon maaf, suara saya terdengar sebelumnya. Terdengar ya. Ustadz, Ya, izin saya mau bertanya, Tat. silakan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai sejarah tentang Khalifah Al-Amin yang ada di dinasti Abbasiyah? Lalu sejarah tentang Khalifah Al-Amin ini yang berorientasi gay ini digaungkan oleh kelompok sebelah untuk melegitimasi perbuatan mereka. Dan bagaimana sih tanggapan Ustaz? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Terima kasih, Ustaz. Coba yang tadi apa? Yang kedua tadi apa tadi? Bagaimana kita harus menyikapinya, Ustaz? Sebelumnya. Oh, itu mengenai sejarah biografi tentang Khalifah Al-Amin, Iya. Harun al-Rasyid yang ada di dinasti Abbasiyah. Kan dikisahkan bahwa beliau itu berorientasi gay. Bahkan dia mempunyai hubungan spesial dengan pembantu laki-lakinya. Dan sering sekali isu ini digaungkan oleh kelompok sebelah untuk melegitimasi perbuatan mereka seperti itu. Dan bagaimana tanggapan Ustadz dan bagaimana sikap
kita yang seharusnya untuk menanggapinya atau menyikapinya. Ya, baik, makasih. Ya, jadi sekali lagi Orientalism di Timur Tengah itu sebenarnya kajiannya lebih banyak dibanding di Asia Tenggara. Iya, makanya. Termasuk tadi apa yang disampaikan oleh penanya tadi yang barusan ini, maaf saya tidak lihat namanya tadi. Jadi upaya memastikan ya penguasa-penguasa Muslim itu akan terus diberikan ya, akan terus diberikan, dan salah satunya kepada salah satu khalifah dinasti Abbasiyah tadi ya, dengan memberikan stigma bahwa dia adalah seorang yang suka dengan sesama jenis ya, suka dengan sesama jenis. Ya, saya terus terang belum mendapatkan ya informasi secara khusus tentang Khalifah Al-Amin ini ya, tentang perilaku anunya itu ya, adanya tuduhan perilaku menyimpang itu ya, tapi bisa dipastikan ya, bisa dipastikan bahwa apa yang dituduhkan itu ya itu tidak bisa mendapatkan pembenaran ya. Ya, bahwa dalam sejarah dinasti Abbasiyah ini kan sama seperti dengan dinasti Umayyah sebelumnya, ya memang kehidupan di istana ini ya kehidupan yang mendapatkan sisi-sisi kemakmuran yang luar biasa ya, dengan berbagai pencapaian peradabannya ya yang dimiliki ya, tentu saja kehidupan istana juga mengikuti pencapaian itu ya. Tapi itu menjadi penting ya untuk juga bagaimana kita bisa menjelaskan ya, di mana kemudian data atau informasi yang diambil ya oleh orientalis itu ya, informasi seperti apa yang dia dapatkan ya, sehingga bisa kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Khalifah Al-Amin itu adalah seorang yang menyimpang ya dalam orientasi seksualnya ya. Ya memang saya belum mendapatkan penjelasan khusus tentang hal itu ya. Tapi kalau kita lihat ya secara umum dalam kitab-kitab ataupun buku-buku besar yang otoritatif membahas tentang sejarah dinasti Abbasiyah ya, tidak ada stigma-stigma ataupun hal-hal menyimpang ya yang kemudian terungkap dalam kajian-kajian sejarah ya, yang terdapat di kitab-kitab klasik ya. Ya, hal-hal yang menyimpang itu yang kemudian juga bersifat objektif ya. Tidak ada hal-hal yang menyimpang itu. Yang umumnya diangkat ya, itu adalah peristiwa-peristiwa yang bersifat inkuisisi ya, bagaimana kemudian suatu penganut aliran itu mendapat dukungan dari penguasa ya, kemudian terjadi suatu upaya pemaksaan terhadap kelompok aliran lain
Nah, ini yang umumnya ada dalam kajian namanya. Maaf, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Putus-putus, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon maaf. Ustaznya keluar dari meeting. Tidak ada di Zoom ya? Iya. Ya, tolong Rik, di chat Ustaz. Zat, saya baru keluar tadi terdengar ini. Terdengar, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Iya, dilanjut aja. Oke. Eh, mungkin satu pertanyaan lagi bila ada. Kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan, Ustaz. Ingat waktu udah mau larut. Iya. Iya, terima kasih ya. Jadi dalam ini cukup yang kita kaji ini waktu yang kerja hanya terbatas, mendengar di mana untuk bisa yang bisa Assalamualaikum, Ustaz. Ya, masih Zat? Ya, Terima kasih ya, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa lanjut lagi kajian di di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak pada Ustadz kita, Ustadz Zulkifli, yang sudah banyak memaparkan materi di malam hari ini,
sehingga sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah Islam ini secara menyeluruh, secara komprehensif. Dan juga pendekatan apologistik itu bisa kita ambil dari sisi positif dan sisi negatifnya. Dan salah satu sisi positifnya adalah membangkitkan semangat umat Islam untuk mempelajari tarik kehidupan orang terdahulu tentu. Dan juga sisi negatifnya adalah kita terlalu membanggakan sejarah, sehingga nanti jatuhnya malah ke romantisme sejarah itu sendiri, dan kadang nggak didukung fakta-fakta yang ilmiah. Mungkin itu saja dari saya selaku moderator. Sebelumnya saya memohon maaf bila ada kesalahan, termasuk tadi banyak kesalahan teknis juga dari saya selaku moderator karena sinyal di tempat saya juga ternyata lagi bermasalah. Sebelumnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin hadza minni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin semuanya ya. Ya, Ustaz, makasih banyak Ustaz sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.